Di tahun kedua pandemik ini, semua merasakan dampaknya, terutama bidang sosial ekonomi di Indonesia, tanah air kita. Betul, kelihatan ekonomi lesu, bahkan untuk bertahan hidup saja pun sudah syukur. Kita ambil kasus nasib pekerja karena Giant tutup, menyusul Hypermart di bulan-bulan yang lampau. Apakah kebijakan Omnibus Law sudah sesuai diterapkan sejak pengesahannya berlaku? Dalam kurung, dalam hal perhitungan pesangon PHK yang diterima ribuan ex-karyawan tersebut. Oke, ini pertanyaannya rumit. Rumit, ya. Karena ini seharusnya ditujukan kepada pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah kita tercinta, ya. Apakah kebijakan Omnibus Law sudah sesuai diterapkan sejak pengesahannya berlaku? Kalau ini pertanyaannya adalah apakah waktu karyawan yang tadi dua brand yang disebutkan dalam pertanyaan ini, ribuan ex karyawan itu dibayarkan pesangonnya sesuai kebijakan Omnibus Law atau tidak? Terus terang saya tidak tahu, karena saya tidak mengikuti proses PHK-nya, ya, secara langsung. Ya, tetapi kalau maksud pertanyaannya adalah apakah kebijakan Omnibus Law ini memang pas diterapkan sekarang? Ini tadi yang saya bilang, saya susah menjawabnya karena saya susah menjawabnya tanpa melibatkan perasaan pribadi, ya, susah. Jadi saya harus mohon maaf dulu sebelum menjawab. Kebijakan Omnibus Law UU CK ini, ya, terutama di bagian keempat tentang ketenagakerjaan ini, memang faktanya sebagian besar isinya menurunkan kualitas dan kuantitas dari ketentuan undang-undang yang lama. Itu fakta, ya. Oh, nggak semua, Dan. Itu ada kompensasi PKWT itu sekarang perusahaan malah wajib bayar kompensasi PKWT. Iya, kelihatannya kompensasi PKWT kelihatannya sebagai sebuah tambahan. Tapi kalau dibandingkan dengan jangka waktu PKWT yang sekarang ada dua jenis, yang pertama adalah 5 tahun tadi, termasuk dalamnya perpanjangan. Tapi ada satu lagi jenis PKWT yang tidak pernah dijadiin bahasan dalam berbagai diskusi, yaitu pekerjaan yang sifatnya sementara, itu jangka waktunya tergantung kesepakatan para pihak. Lah itu kan ngeri, Bapak Ibu. Tergantung kesepakatan para pihak, kalimatnya sebenarnya bukan kesepakatan para pihak, kalimatnya sesuai dengan perjanjian kerja. Jadi tergantung perjanjian kerjanya. Jadi kalau perjanjian kerja itu kan yang buat perusahaan sama si karyawan yang akan bekerja, kan. Jadi kalau mereka berdua sepakat, apakah sepakatnya ini sepakat benar-benar sepakat atau sepakatnya karena nggak ada pilihan, kamu saya kontrak 20 tahun, boleh apa enggak? Kalau terpenuhi jenis dan sifat pekerjaannya, maka itu sebenarnya secara hukum, menurut hukumnya UU CK ini, sah. Kontrak 20 tahun tadi. Ya, ada itu. Nah itu yang pertanyaannya, apakah kondisi hari ini karyawan kita memang lebih menyukai kontrak atau permanen, ya, itu poin pertama. Kemudian bandingkan juga dengan hal-hal lainnya, kompensasi PHK yang menurun, pensiun yang tadinya 2 kali pesangon menjadi 1,75, kemudian kesehatan, keadaan kesehatan yang tadinya di pasal 172 di Undang-Undang 13 tadinya 2 kali uang penghargaannya sekarang hanya 1 kali, kemudian ada yang menjadi 0,5 dan sebagainya. Kemudian tentang PHK juga ada yang tadinya 27 plus 1 itu adalah yang tertulis, tetapi di dalam 27 itu, Bapak Ibu, ada satu klausa dalam UCK yang memperbolehkan perusahaan membuat jenis-jenis PHK lain. Ngeri nggak tuh? Boleh, dan itu diakui di dalam PP 35 2021 ada disebutkan jenis PHK lain atau alasan PHK lain yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Artinya
perusahaan boleh bikin jenis PHK lain. Alasan PHK apa contohnya? Contoh nih, ini contoh ya, ngawur nih. Alasan PHK karena tidak tersenyum pada atasan. Ya. Jadi kalau nggak mengucapkan selamat pagi, nggak senyum sama direksi yang lewat, dia langsung kena PHK. Untuk PHK jenis itu bukan hanya tidak dibayarkan kompensasinya, tapi karyawan harus bayar kompensasi. Nah, boleh-boleh aja kalau itu memang diatur. Dasar hukumnya apa? Menerapkan PHK seperti itu. Tadi, pasal yang saya bilang. Jenis-jenis atau alasan PHK lainnya yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB. Undang-Undang 13 nggak pernah memberikan tambahan-tambahan jenis PHK lain kepada perusahaan. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, apakah penerapannya sesuai apa enggak. Cuman ya kita juga perlu pahami, yang saya tahu, yang saya pahami, alasan pemerintah menerapkan kebijakan Omnibus Law ini untuk kepentingan investasi, kan begitu katanya ya. Jadi investasi. Nah, sekarang tinggal kita lihat, mudah-mudahan apa yang diharapkan dalam konteks investasi tadi segera terlaksana, terrealisasi, sehingga kesejahteraan rakyat semakin meningkat, kemudian lapangan kerja yang berapa puluh juta itu menjadi benar-benar terrealisir. Mudah-mudahan yang berapa puluh juta itu lapangan kerja baru untuk rakyat Indonesia, ya. Begitu sih kurang lebih, kan jadi larinya kemana-mana nih kita ngebahas nomor 15 ini. Makanya kalau nanya jangan yang seru-seru kayak gini lah nanyanya, ya. Jadi saya selalu larinya ke sana tuh. Baik.